Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini yang kita bahas ya sama seperti pada materi yang kemarin-kemarin. Jadi bagaimana mengelola SDM dalam berwirausaha di sini ya. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Ini perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Nah, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Ini dari SDM. Nah, mengapa sih seorang entrepreneur harus mampu mengelola SDM di dalam perusahaannya? Jelas ini. Karyawan adalah motor penggerak kegiatan perusahaan. Jadi karyawan juga harus selalu didorong produktivitasnya. Karyawan adalah salah satu investasi perusahaan di sini. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah alat manajerial yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. MSDM meliputi penggunaan dari SDM secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Nah, tujuannya apa sih di sini? Yang pertama bisa memperbaiki tingkat produktivitasnya, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal di sini ya. Terus menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya nih yang berkaitan dengan implikasi SDM. Nah, manajemen SDM meliputi yang pertama adalah melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja atau preparation and selection. Yang kedua adalah mengembangkan atau pengembangan dan evaluasi karyawan, development and evaluation di sini. Yang ketiga adalah memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai atau compensation dan proteksi. Jadi ada kompensasinya seperti apa dan proteksi untuk pegawai kita seperti apa, itu dari SDM. Nah, proses pengelolaan SDM ini adalah sekumpulan orang, itu ada tujuannya, tugas dan jawab jelas ada, meski dengan organisasi, struktur, evaluasi jabatannya, menganalisis jabatannya, rencana kebutuhan jabatan, menguraikan di sini ada persyaratan jabatan, target jabatan, standar kompetensinya, terus di sistem imbalannya seperti apa, melalui dari evaluasi kinerja. Di sini nanti ada seleksi, orientasi atau penempatan. Kalau baik nanti akan dipromosikan kemana, itu kalau enggak seperti apa, terbaik prestasi dan sebagainya. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti intensif course-nya berapa kali. Dan ini menentukan dari karir, reward, punishment, PHK, pensiun. Ini semua harus diikuti untuk pengelolaan atau pengembangan dari SDM. Nah, bagaimana agar karyawan loyal dalam bekerja? Yaitu adalah pemilik usaha harus menjaga hubungan baik, ini hubungan relasi yang baik antara pemilik usaha dengan karyawan, dan buat program yang mensejahterakan karyawan. Jelas itu di sini ya. Libatkan karyawan untuk dapat memberikan kontribusi di sini pada suatu usaha yang Anda buat, misalnya membantu mengambil keputusan, memberikan saran kepada perusahaan dan lain sebagainya. Bangunlah semangat entrepreneur pada karyawan Anda. Ini ada budaya caring culture, enjoying culture ya. Di sini ada buat budaya-budaya seperti itu. Jadi saling menghargai, enjoy dalam bekerja, nyaman di situ, dan dia akan merasakan dia punya perusahaan pribadi. Ya, itu perusahaan dia, dan bertanggung jawab dengan tempat dia bekerja. Jadi harus digunakan dengan bagaimana menumbuhkan caring culture dan enjoying culture-nya tadi. Contoh cara membangun semangat entrepreneur adalah sebagai berikut. Mendidik mental mereka dengan rasa memiliki perusahaan. Pastikan bila setiap karyawan memiliki visi, misi, dan mimpi yang besar sama dengan perusahaan, sehingga mereka bisa mencapai satu frekuensi di sini ya. Jadikan satukan frame antara si pemilik perusahaan dengan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut atau perusahaan yang kita bangun. Berikan sebuah tanggung jawab pada setiap karyawan. Contohnya nih, saya berikan tanggung jawab setiap teman-teman atau mahasiswa yang memakai lab eksplorasi atau lab bawah, mereka merasa memiliki lab tersebut dan mereka menjaga aset yang ada di situ. Itu saya bangun untuk nilai tanggung jawab di sana. Itu yang saya buat bangun untuk mini usaha, kasarnya gitu. Dorong sikap inovatif. Jadi saya tekankan juga di bawah, kalau kamu mau di sini mau dilihat visi misinya yang jelas, dan kamu harus berprestasi. Karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, yang saya berikan cuma ada nilai di sini, ada sebuah bilik kecil di bawah, tadinya gudang itu disulap untuk
jadi sebuah mini fabricator dari teman-teman mahasiswa itu ada di basement ya, di basement unit 2 di lab eksplorasi. Terus dorong sikap inovatif kreativitas karyawan itu jelas, sangat jelas sekali, sangat penting dan sangat perlu sekali. Tantangannya ketika mengelola SDM, pertama adalah tantangan dari luar organisasi, yaitu teknologinya, budaya dan lingkungan, ekonomi, ketersediaan angkatan kerja, dan pemerintah. Yang kedua, tantangan dari dalam organisasi, yaitu sistem pengelolaan SDM itu sendiri, budaya perusahaan yang dibangunnya seperti apa, ketersediaan, dan lain-lain. Oke, ini tentang mengelola SDM. Jadi ketika mengelola SDM ya jangan selalu kita melihat ke atas, yang melihat ke bawah kebutuhannya seperti apa. Kira-kira logis nggak, rasional nggak? Kalau rasional baru kita adapt dan perlu pengembangan sikap mental positif karyawan kita terhadap perusahaan. Oke, itu saja yang saya bahas di materi pengelolaan SDM dalam berusaha. Semoga bermanfaat dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.